Bapak Ibu, saya sebenarnya ada slide, cuma saya melihat ini lebih penting ya. Jadi saya punya data tentang efektivitas penggunaan blended learning. Jadi saya membandingkan antara kuliah yang pernah saya laksanakan tanpa blended learning dengan blended learning. Ya. Jadi dalam kuliah kita kan punya tujuan ya. Dalam kuliah getaran, ini saya pakai yang kuliah getaran, itu ada 43 item, 44 item yang kita jadikan tujuan jadi kuliah kita itu. Nah kemudian di akhir kuliah saya menanyakan kepada mahasiswa tentang persepsi dia terhadap pemahaman materi-materi itu. Misalkan untuk ini Anda memahami arti penting pelajari masalah getaran mekanik, maka jawabannya akan sangat setuju. Ini saya kasih nilai 1 ya, 1, kemudian setuju 2, kemudian cukup 3, tidak setuju 4, kemudian sangat tidak setuju 5. Ini adalah hasil kuesionernya seperti ini. Kemudian ini saya lakukan beberapa tahun yang lalu ya. Jadi ada yang dengan blended dan tanpa blended. Sangat setuju 1, setuju 2. Jadi kalau dalam diri saya makin ke kanan, makin ke kiri, itu makin bagus. Jadi pemahaman mahasiswa makin bagus gitu. Nah, tanpa blended learning ini saya menghasilkan nilainya 2 ya. Jadi sekitar setuju gitu. Rata-rata kelas itu setuju. Kemudian dengan blended learning lebih jelek gitu. Untuk ini lebih jelek ya. Tapi kita bisa trace semuanya ya dari 44 item itu. Kemudian Anda mengetahui yang dimaksud dengan gerak osilasi, gerak harmonik, dan gerak periodik. Ini dengan tanpa blended learning 2,3. Kemudian dengan blending 2,1. Ini lebih baik ya, lebih baik. Nah, ringkas cerita, semua saya simpulkan ya bahwa ini positif artinya lebih baik sebenarnya. Tapi ternyata kalau kita lihat ya bergesernya ke kiri itu sedikit sekali. Jadi saya melihat di sini memang efektivitas dari blended learning, artinya untuk menaikkan pemahaman mahasiswa itu kecil sebenarnya. Ya. Tapi saya mencatat memang banyak keuntungan-keuntungan itu pada efisiensi. Ya. Jadi misalkan saya memberikan ujian itu bisa dengan otomatis terekod nilainya berapa dan sebagainya, itu memang keuntungan yang kita peroleh. Kemudian materi-materi kita termanage dengan baik ya. Jadi tiap tahun bisa diupdate, kemudian bisa disurvei oleh dosen lain, oleh reviewer ya, dosen yang pengen melihat apakah materi-materi kita sesuai dengan yang diinginkan atau enggak, itu bisa dilihat oleh grup lain atau oleh dosen yang lain atau oleh reviewer. Nah, itu keuntungan seperti itu memang kita catat. Ya, tapi ini baru tadi pagi jam 7:30 saya peroleh hasil ini. Memang tidak mudah ya menggeser pemahaman mahasiswa itu makin baik, itu memang suatu yang tidak mudah. Bahkan dari survei kuesioner ini mengatakan bahwa sebenarnya kayak kuis, kemudian praktikum, kemudian PR itu lebih efektif sebenarnya untuk menambah pemahaman mereka. Jadi harus kita ingat, memang benar kata Pak Hendratmo tadi ya, bahwa yang konvensional itu jangan sampai ditinggalkan karena memang itu penentunya ya. Jadi blended learning sebenarnya hanya pelengkap. Kecuali kalau yang kita kejar itu adalah kuantitas. Nah, itu blended learning kayaknya cocok untuk dikembangkan. Jadi misalkan mahasiswanya makin baik, kemudian penanganan tugas biar lebih efisien dan sebagainya, nah blended learning akan lebih banyak manfaatnya. Nah, saya melihat memang ada baiknya juga ITB berpikir untuk ini ya, mungkin mengembangkan kayak universitas terbuka gitu untuk bidang teknik dan sains. Nah, menurut saya ini juga menarik kalau kita mau mengembangkan blended learning ke situ, menurut saya cocok ya, karena memang walaupun pemahamannya itu nanti tidak paripurna ya, seperti kita mengajar profesional, tapi tambahan secara nasional itu akan kita peroleh tinggi sekali karena efisiensi yang bisa kita peroleh dari sistem blended learning ini. Itu yang utama saya catat. Kemudian saya akan mengeluarkan satu ini ya, slide. Nah, blended learning sendiri sebenarnya kan ini ya
tidak hanya dengan sistem web ya, tapi bisa kita konvensional itu kita gabung dengan praktikum, dengan tugas itu juga maksudnya blended learning menurut saya pengertiannya seperti itu. Jadi tidak melulu dengan web saja. Ini pengalaman komunikasi pembelajaran blended learning ya, saya catat beberapa keuntungan dan kerugian ya. Kemudian tujuan dari blended learning adalah perbaikan yang berkesinambungan. Kemudian latar belakangnya pergeseran cara mahasiswa memperoleh ilmu. Saya survei 5 tahun yang lalu, memang mahasiswa kita itu baca textbook itu agak berkurang karena memang mereka beralih ke internet ya. Jadi memang blended learning adalah salah satu usaha untuk memfasilitasi itu. Jadi gimana mahasiswa itu juga keinginan untuk membaca via internet itu terpenuhi, tapi bisa terarah ya, yang dibaca itu apa. Itu salah satu modus juga untuk mengakali pergeseran cara mahasiswa memperoleh ilmu. Kemudian rekonstruksi ilmu dalam otak manusia memang ternyata interaksi antar mahasiswa dengan mahasiswa juga cukup dominan untuk menambah pemahaman mereka, sehingga blended learning ini cukup memfasilitasi ya. Jadi ada satu feature di mana mereka bisa diskusi dan diskusi mereka terekod dan bisa dibaca yang lain, kemudian bisa dipantau oleh dosen. Kalau ada pemahaman yang salah bisa dibenarkan. Jadi memang ada keuntungan di situ ya, untuk merekonstruksi ilmu di dalam otak mahasiswa itu menguntungkan. Kemudian blended learning sendiri sebenarnya ini classical learning tambah media based learning, dan tidak hanya sebenarnya dengan media based learning, tapi dengan cara-cara yang lain juga, dengan video dan lain sebagainya memungkinkan. Saya akan menyampaikan kelebihan kekurangan, kemudian hasil kuesioner, kemudian kesimpulan dan saran. Mahasiswa menjadi lebih banyak bertanya karena mungkin secara psikologis kalau mereka bertanya via web itu tidak terbebani ya. Nah itu sering muncul, saya lihat juga. Ini kalau di kelas nggak bertanya, tapi dia ternyata dengan di balik layar dia bertanya. Jadi memang lebih bisa mengungkapkan perasaan dan pikiran mahasiswa. Kemudian kesempatan belajar dan mengajar di luar kelas lebih banyak. Ini terus terang saya nikmati untuk tahun pertama, tapi untuk tahun kedua memang butuh effort waktu yang banyak, sehingga memang kalau kita tidak siap itu memang jadi nggak baik juga, karena misalkan mahasiswa nanya kemudian nggak direspon, itu efeknya jelek. Nah ini mungkin bisa diakali dengan memasukkan ini, asisten di dalam diskusi itu. Jadi asisten yang kita unggulkan dulu untuk menanggapinya, kemudian nanti kalau ada masalah baru ke kita. Kemudian catatan data statik disediakan oleh sistem dengan baik ya, misalkan kehadiran, kemudian banyak data statistik yang bisa kita rekod dengan cepat tentang aktivitas mahasiswa. Kemudian perkuliahan dapat diakses oleh pengajar lain ya, artinya kita bisa saling melihat secara detail materi dosen itu kayak apa dan sebagainya, sehingga perbaikan secara kelompok itu bisa dilakukan. Kemudian soal ujian dapat dikoreksi dan dapat dikembangkan secara kontinu. Kemudian mahasiswa awal dapat mengetahui keseluruhan kerangka materi kuliah. Tentang soal ujian ini ya, saya pernah eksperimen. Jadi soal itu memang walaupun kadang-kadang soal teknik itu mekanika gitu ya, kita bikin biar bisa menjadi multiple choice pilihan ya. Kemudian itu bisa di random kan. Nah ini banyak gunanya mahasiswa itu banyak belajar, banyak berlatih tanpa kita harus capek-capek mengoreksi ya. Jadi saya melihat ada keuntungan di situ. Jadi seolah-olah untuk persiapan mereka ujian di kelas gitu. Jadi sebelumnya mungkin disarankan kamu harus lulus dulu melalui web ini, ujian ini gitu. Walaupun hanya milih, tapi mereka harus ngitung juga ya. Karena memang soalnya bisa di random. Jadi seorang dengan seorang lain, nggak bisa mereka hanya conteng-conteng gitu. Bisa, tapi ya nilainya kemungkinannya tidak akan sebaik kalau dia memang ngerjain benar dan memilih benar. Jadi memang diuntungkan di situ. Jadi bisa lebih mengerjain mahasiswa tanpa kita dikerjain. Gitu. Jadi dalam hal yang baik, karena memang kadang-kadang mahasiswa butuh latihan yang terus gitu, perlu dikirim ke sana. Kalau saya perlu. Kemudian kualitas dan kuantitas interaksi antar mahasiswa lebih baik.
Kemudian materi kuliah secara lengkap dapat dimiliki dan diakses oleh mahasiswa. Kemudian kekurangan sering kita tidak mengenal waktu ya, kayak di usia kita kalau sedang di sini kadang-kadang jam 12, jam 1 malam, mahasiswa saya lihat juga jam 1 malam itu masih sering aktif ya. Nah itu apakah suatu yang baik atau enggak, saya nggak tahu. Kemudian memerlukan ketergantungan dengan internet yang cukup baik. Kemudian harus didesain ya, terintegrasi antara di kelas dengan yang di web harus selaras. Kemudian membutuhkan usaha, kesungguhan, dan komitmen waktu yang tidak sedikit. Kemudian hasil kuesioner ini ya, saya tanyakan kepada mahasiswa, apa Anda bersama dengan adanya program learning? Mayoritas mengatakan bahwa mereka mulai manfaat dengan adanya program learning. Kemudian fasilitas terkini sudah mendukung pelaksanaan learning. Sebagian mengatakan setuju bahwa sudah cukup, sebagian besar lagi juga mengatakan tidak cukup. Ya, jadi mungkin kurang banyak gitu. Kemudian interaksi Anda dengan mahasiswa bertambah dengan sistem learning, interaksi cukup naik. Kemudian melalui materi yang diberikan di kelas pada sistem learning, mahasiswa dapat mengakses semua materi yang diberikan melalui internet. Kemudian saat keluar, mahasiswa puas dengan pelaksanaan blended learning ya. Jadi memang dilihat dari mahasiswa, mereka mengatakan banyak gunanya. Tapi ini juga ini hasil kuesioner ya, Anda merasakan manfaat dengan adanya praktikum kerja rumah dan kuis baru ini. Dari hasil kuesioner lihat bahwa mahasiswa merasakan manfaat dengan adanya praktikum kerja rumah dan kuis. Jadi yang konvensional memang bermanfaat juga. Oke, kesimpulannya sekarang saya lewat. Kemudian masuk ke ya, kalau misalkan ada 2000 mata kuliah kemudian mau dibikin blended learning, itu butuh sekitar ya 50M lebih ya untuk fasilitasi ini. Kemudian saya survei juga di FTMD itu sebelum blended learning ada itu juga sudah mengembangkan pakai SIA itu. Jadi memang ada, mereka sudah mengumpulkan bahan sebenarnya, tapi formatnya beda. Kemudian juga blended learning juga ada dua versi saya kira, yang lama dan yang baru. Nah, mestinya kita punya policy mau diapakan itu, apa seragamkan atau enggak, atau dibiarin itu aja. Kemudian satu masukan juga sebaiknya server itu ditempatkan di fakultas, jadi tiap fakultas punya server untuk itu biar tidak terlalu membebani ya. Kalau terpusat saya kira tidak memungkinkan itu. Kemudian kalau diarahkan ke institut terbuka ya, kayak usaha terbuka, menurut saya cocok juga, mungkin bagus kalau untuk di. Ya, terima kasih.